Jadi dulu, waktu masih kerja sebagai seorang interior designer, aku beberapa kali ketemu sama klien yang bisa dibilang awam. Awam dalam artian mereka nggak bisa ngerti gitu aja desain yang aku kasih kalau cuma dalam bentuk sketsa atau mungkin referensi image atau bahkan 3D dari SketchUp deh. Jadi beberapa kali memang harus kita provide juga dengan 3D render supaya mereka bisa lihat dengan lebih realistis gitu. Tapi setelah ngerender kok kayaknya hasil rendernya tuh nggak sebagus yang aku bayangin gitu. Kayak gambarnya nggak lux, nggak keren gitu. Padahal secara settingan kayaknya udah bener dari lightingnya, dari materialnya, bahkan sampai kamera angle udah kita utak-atik nih untuk nyari angle yang pas. Tapi gambarnya tetap nggak keren. Nah, kita sering kali sebagai desainer, kayaknya kita lupa untuk merhatiin hal-hal kecil karena terlalu fokus sama hal yang besar, seperti built-in furniture-nya yang memang kita bikin sendiri. Tapi justru hal-hal kecil seperti aksesoris, itu yang mungkin bisa bikin gambar kalian tuh jadi lebih dinamis, lebih hidup, dan pastinya lebih menjual dong. So, hari ini, ayo kita bahas dikit deh tentang interior styling. With me, Jessica from 2G Studio. Let's go! So, di sini kita udah siapin interior styling guide yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang bisa kita perhatiin, seperti desain aspek, terus ada juga beberapa pertimbangan atau considerations yang harus kita perhatiin ketika nanti kita nge-styling, dan juga ada beberapa objek yang biasa kita pakai ketika nge-styling. Nah, di sini ada juga beberapa tips and tricks ketika kita nge-styling sebuah objek, dan nanti di bagian akhir ada juga beberapa examples atau contoh yang mungkin bisa kalian perhatiin dan bisa kalian pelajarin nanti. So, jadi kalau misalkan kalian nanti mau baca lebih lanjut, kalian bisa download styling guide ini. Linknya ada di description box di bawah. Sebenarnya apa sih fungsi styling kalau menurut kalian? Nah, jadi si styling itu sendiri, sebenarnya fungsinya adalah untuk bikin ruangan yang udah kalian desain terlihat lebih menarik. Nah, menariknya tuh kenapa? Sebenarnya setelah di styling, ruangan yang kalian desain itu akan kelihatan lebih hidup dan ada karakter di dalam ruangannya. Jadi sekarang kita akan coba bahas sedikit beberapa hal yang harus diperhatiin ketika kita nge-styling, dan nanti sambil kita bahas, aku akan coba sambil tunjukin secara live styling virtual supaya ketika aku nanti jelasin kalian bisa langsung lihat implementasinya di salah satu scene yang udah kita persiapin. Oke, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasannya. Dan di sini kalian bisa lihat kalau udah ada satu scene 3D yang kita persiapin. Di sini aplikasi yang aku pakai adalah 3ds Max. Dan untuk render engine-nya kita pakai Vintage for 3ds Max. Tapi kalian kalau misalkan mau pakai aplikasi lain itu juga bisa. Yang pertama ada aspek-aspek yang berguna banget either kalian dalam desain atau dalam styling. Yaitu ada bentuk, pola, tekstur, warna, material, dan juga pencahayaan. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut sambil kita live styling. Berikutnya di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam styling suatu ruangan. Jadi intinya adalah creating balance atau menciptakan keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud itu adalah gimana sih caranya kita bisa nge-styling yang enak, yang sesuai sama desain kita, not too much, tapi juga nggak kentang gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ada beberapa poin yang harus diperhatiin, yaitu dynamic, leveling, volume, layering, focal point, statement pieces, dan juga composition. Nah, ini semua tuh akan jadi satu kesatuan ketika nanti kita styling. Oke, sambil kita tunjukin aja ya contohnya guys. Oke, jadi di sini nih, kalian bisa lihat ada satu buah armchair sebagai objek utama. Coba sekarang akan aku kasih sebuah objek di sini nih. Oke, jadi objek pertama yang aku masukin dalam scene ini adalah credenza. Nah, credenza ini aku taruh di belakang kursi karena nantinya akan aku taruh beberapa aksesoris di sini. Nah, sekarang kalau kalian perhatiin dari scene ini sendiri, sebenarnya ini semua arahnya tuh adalah polanya tuh adalah pola yang horizontal, mulai dari credenzanya, terus plinnya, terus arah pola lantainya juga semuanya horizontal. Jadi untuk nyeimbangin area ini, aku mau coba kasih dia wall panel. Wall panel seperti ini. Nah, aku bikin sebuah wall panel yang polanya vertikal karena aku mau nyeimbangin antara horizontal dan vertikalnya. Sebenarnya itu bisa kalian ubah juga, bisa ubah pola pikirnya nih. Misalkan yang awalnya kalian punya satu ruangan yang memang polanya itu banyaknya vertikal. Kalian bisa imbangin, kalian bisa pecah pola vertikal ini dengan kasih sesuatu yang melintang. Oke, dan karena scene ini cukup tinggi, aku pengen coba kasih dia sesuatu yang cukup besar. Nah, di sini aku udah punya satu lukisan gede yang aku coba taruh dulu di bagian tengah ruangan sesuai sama referensi gambarnya, supaya nanti kita bisa lihat nih perkembangannya gimana. Oke, jadi di sini kamu bisa lihat kalau
lukisan ini berfungsi sebagai focal point, karena focal point itu sendiri maksudnya adalah sesuatu yang benar-benar attracting, yang tiba-tiba tuh kayak mata tuh tertuju ke sana, karena dia memang punya esensi yang berbeda dari objek-objek lainnya, dan cukup eye-catching ya guys. Oke. Dan dia ukurannya cukup besar, dan dia bisa dibilang juga sebagai si statement piece-nya dalam ruangan ini. Kemudian aku masih merasa kalau scene ini kosong, jadi mau aku tambahin juga sebuah lampu. Nah, lampu ini juga sengaja aku pilih karena dia ukurannya tinggi, standing lamp yang cukup tinggi supaya bagian atasnya ini juga nggak terlalu kosong dan nggak semua barang tuh ngumpul di bagian bawah. Nah, ini menariknya guys. Jadi lampu ini ada kabelnya. Nah, kabel ini berfungsi sebagai, menurut aku ini yang bikin gambar kita tuh kelihatan lebih hidup. Karena ya in real life, kalau lampu itu kan pasti kabelnya kelihatan, kecuali lampu yang wireless ya guys. Nah, jadi di sini aku senang sih dengan adanya kabel ini karena kelihatan lebih natural. Tapi kita harus perhatiin juga ending dari kabelnya, karena dia juga nggak ada gambar stop kontak atau apa, jadi sebisa mungkin kita nggak tunjukin dia di dalam scene. Jadi mungkin bisa kita geser sedikit lampunya, dan mungkin bisa kita rotate juga, supaya kalian bisa, ini harus dicoba-coba supaya kalian bisa dapat angle yang enak dan terkesan natural. Oke, sementara gini dulu. Oke, jadi sebenarnya scene ini udah mulai terisi baru dengan 3 objek. Nah, selanjutnya karena scene ini masih kelihatan belum balance, dia masih berarti sebelah kiri. Di sebelah kanan aku mau coba kasih sesuatu. Tada! Ini ada lampu bulan, lucu banget. Nah, lucu kan? Nah, lampu bulan ini mau aku taruh di sini supaya dia bisa ngimbangin antara bagian kiri dan bagian kanan. Nah, di sini juga ada permainan volume karena bagian ini kelihatan memang volumenya lebih besar daripada objek-objek lainnya. Bukan lebih besar dari objek lainnya sih, tapi kelihatan kalau dia tuh satu objek yang ukurannya cukup besar. Jadi itu juga bisa membantu menyeimbangkan scene-scene ini karena objek lainnya tuh udah termasuk yang slim, termasuk yang jangkung-jangkung. Nah, dia tuh sebagai pemberat juga, jadi kelihatan kalau agak balance nih sekarang di dalam scene ini. Ini kan juga dia termasuk yang padat, dia juga kelihatannya lebih padat. Kalau yang ini kan dia carang-carang. Oke? Nah, next thing, aku mau coba kasih beberapa aksesoris yang kecil-kecil. Nah, mungkin yang pertama bisa kita kasih sebuah, ini objek yang paling sering dipakai buat styling, yaitu vas guys. Vas ini ukurannya kecil banget, jadi akan coba aku gedein. Oke, mungkin segini dulu. Nah, tapi aku merasa kalau dengan komposisi kayak gini, dia udah cukup mengisi, tapi belum terlalu enak untuk dilihat. Jadi kita coba masukin objek bantuan lainnya. Di sini aku coba kasih satu buah buku. Nah, bisa kelihatan guys, ada buku. Bukunya ini aku taruh di atas meja, dan aku mau coba taruh vas ini di atas bukunya. Oke, jadi kita coba taruh. Nah, fungsinya tuh apa sih? Kenapa kita taruh vasnya di atas buku? Jadi sebenarnya ini yang dinamakan dengan leveling. Kalau misalkan kita cuma punya vas yang kita taruh nih, tapi ukurannya tuh kurang oke, kurang tinggi mungkin, kita bisa bantu dia dengan kasih objek-objek lain di bagian bawahnya. Tapi ini nggak mesti ya, ini cuman beberapa tips and tricks aja. Untuk penataan buku sendiri, ada beberapa cara yang nanti mungkin bisa kalian lihat di guide-nya. Tapi sekarang setelah ditaruh, kayaknya vasnya tuh jadi terlalu besar, jadi coba kita kecilin sedikit. Oke. Nah, sekarang kita mau coba kasih juga, jadi gede lagi guys. Dia jadi giant. Oke, baik. Oke, sekarang kita coba kasih objek bantuan. Di sini ada 2 cangkir kecil. Oke, nah kalau kalian perhatiin di sini si penempatan cangkirnya itu sebenarnya nggak benar-benar sejajar, tapi dia posisinya tuh depan belakang guys. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan gelas ini aku taruh secara sejajar? Coba kita lihat.
Nah, ini as you can see, kalau misalkan si gelas ini kita taruh sejajar, kelihatannya tuh agak boring ya, agak terlalu rapih, dan kesannya kayak cuman beberapa objek ditaruh plok gitu. Jadi fungsinya kita taruh dia di belakang sedikit itu supaya ada depth atau ada ini yang kita sebut juga sebagai layering. Nah, ada depth-nya antara objek yang di depan dan yang di belakang. Jadi sebenarnya si pencahayaan juga sangat ngaruh dalam styling, karena itu yang memberikan efek dramatis juga gitu dalam satu scene ini. Nah, salah satunya yang bisa kita dapetin dengan si shadow ini. Nah, ini juga di belakang lukisan ini kita taruh secara dia tuh nggak benar-benar tegak, tapi dia agak miring, kayak disenderin ke panelnya. Kalian pernah lihat nggak sih kalau di Pinterest gitu, lukisan-lukisan yang dia cuma dipajang, ditaruh di lantai, terus dia disandarin di dinding. Nah, aku pengen bawain kesan yang seperti itu di sini. Nah, dari sini kelihatan kan dia ada depth-nya antara lukisan dan panelnya. Lalu di sini juga yang tadi aku jelasin. Oke. Sebenarnya kalau dilihat secara singkat, ya sebenarnya ini scene udah lumayan berisi, tapi aku masih mau tambahin beberapa objek supaya lebih asik lagi nih scene-nya. Nah, kita coba tambahin sebuah karpet. Oke, jadi karpet ini, kalau aku taruh di tengah ruangan, menurut aku scene-nya jadi kurang mantep. Karena lantai parketnya, yang sebenarnya menurut aku itu objek yang menarik banget buat dilihat, malah jadi ketutupan semua sama karpetnya. Jadi di sini coba kita imbangin dengan cara naruh karpetnya itu agak di pinggir, supaya kelihatan lebih balance. Nah, sekarang kelihatan jauh lebih enak sih, dan kalian masih bisa lihat detail parketnya. Coba kemudian kita naikin sedikit bulannya supaya dia nggak masuk banget. Ya, oke. Sekarang menurut aku kelihatan udah much better, tapi kita akan coba juga untuk geser artwork ini ke samping. Karena sebenarnya aku masih pengen si kursi ini tetap jadi objek utama dalam scene ini. Jadi aku nggak mau sampai si artwork yang besar itu jadi mendistract perhatian ke arah artworknya, bukan ke kursinya. Nah, kelihatan kan bedanya? Oke, jadi kita coba geser dia. Tapi aku juga nggak mau kalau barang-barang kecil ini jadinya nggak kelihatan, karena kalah warnanya juga dia terlalu mirip sama backgroundnya, jadi kita coba geser juga. Ya, mungkin di daerah sini dulu sementara. Kita tukar. Oke, masih bisa kelihatan sih. Oke, sementara di sini, dan kalau secara keseluruhan kita lihat, ini ruangannya udah lebih kelihatan balance, lebih enak. Lebih oke sih, jauh lebih oke, karena aku masih pengen nge-highlight kursi ini, balik lagi. Dan sekarang kita coba mainin dari lightingnya. Coba kita nyalain satu persatu lampunya, mulai dari yang ini. Nah, kemudian kita nyalain si bulan unyu ini. Nah, ini semua memang harus ada trial and error ya guys, jadi feel free to try. Nah, ini lebih putih, tapi aku pengen dapat kesan yang agak warm. Nah, tapi kalau cuman kayak gini, kelihatannya tuh malah mendistraksi keseluruhan gambar gitu. Kita malah terdistract sama cahaya dari lampu-lampu ini, karena terlalu terang. Nah, di sini kalian bisa lihat di Fantas ini, kita juga bisa coba nge-save beberapa render setup, dan ini salah satu yang udah kita coba bikin. Itu yang bisa diutak-atik tuh dari sini, exposure-nya, highlight burn, dan lain-lain. Bisa kalian coba nanti di sini. Dan untuk lampunya aku coba naikin lagi supaya dia lebih kelihatan.
Sama satu lagi guys, aku suka banget kalau ada ruangan yang kena pencahayaan alami. Nah, di sini kita udah siapin juga satu matahari. Kita bisa naikin sedikit supaya dia lebih terang. Nah, dengan adanya si sun itu, kelihatan kan ada beberapa part yang lebih ter-highlight dan lebih kelihatan ada pencahayaan natural yang masuk. Tuh. Oke. So, kita naikin lagi mungkin. Kalau terlalu terang juga dia nggak akan terlalu kelihatan karena warnanya juga kalah sama sun-nya. Jadi coba kita giniin sedikit. Ya balik lagi, dan ini juga nggak ada angka pastinya, jadi kita harus coba-coba sendiri. Sorry. Oke, sementara kayak gini, nah bisa dilihat kalau sekarang ruangannya udah kelihatan lebih oke lah ya secara styling dan secara ambience juga. Tapi aku mau kasih satu bonus lagi. Satu bonus aksesoris maksudnya. Nih. Di sini aku udah siapin sebuah buku yang kebuka. Kayak gini. Oke, aku mau taruh dia di sini. Ini adalah part of storytelling-nya. Jadi di sini aku mau ceritain kalau aku mau ngasih gambaran kalau emang rumah ini tuh ada penghuninya. Ada yang tinggal di sini, kelihatan dari scattered-nya barang-barang di sini. Kemudian kita mulai coba bahas dari beberapa aspek desainnya. Di sini kita bisa lihat kalau kelihatan dari seluruh scene ini kelihatan udah lebih balance. Ini tetap jadi focal point juga dan dia tetap jadi statement. Oke, tapi mungkin aku mau coba geser sedikit untuk lampunya. Oke, jadi dia nggak terlalu mendistract juga karena dia bulat banget sih. Supaya nggak terlalu mendistract. Oke, mungkin bisa lebih ke tengah. Nah, sekarang bisa kita lihat yang bisa kita bilang balance itu tuh gimana sih? Jadi di bagian belakang ini ada sebuah lukisan yang punya tone warna biru yang bikin dia tuh pop up lebih daripada objek-objek lainnya. Karena kalian bisa lihat sendiri kalau di sini most of the items warnanya itu pale, warnanya itu yang warna-warna aman. Sedangkan lukisan ini pop up. Dan buku ini juga bikin ada balance antara objek ini. Karena ya biar dia nggak sendirian sih guys, kasihan kalau dia sendirian. Jadi di sini dia ada warna biru yang senada juga sama warna ini. Kemudian seperti yang kita bahas tadi, ada keseimbangan antara bagian vertikal dan horizontalnya. Lalu ada juga permainan dari segi bentuk-bentuk yang kaku seperti ini, geometris, tapi ada juga bentuk-bentuk yang organik seperti ini. Ada juga di sini bisa dilihat ada vase yang bentuknya lucu ini, terus ada lampu bulannya. Kemudian ini salah satu tips kenapa kita pakai karpet. Kalau di styling itu, sebenarnya kalau kalian lihat karpet tuh kesan yang didapatin tuh apa sih? Sebenarnya kalau kita lihat, karpet ini tuh bikin ruangan kelihatan lebih hangat, lebih inviting, dan lebih nyaman juga. Kemudian si karpet ini fungsinya adalah untuk istilahnya tuh anchoring the furniture. Jadi dia seakan-akan tuh menyatukan beberapa objek yang ada di sini. Sekarang kita lihat kalau misalkan karpetnya kita hide lagi, kita pindahin nih guys. Nah, ya nggak usah diperhatiin kalau itu melayang, tapi yang kita mau lihat adalah kalau tanpa karpet ini, kelihatannya tuh kayak itu cuman ada beberapa barang yang scattered gitu, yang terpisah-pisah antara lampunya, antara kursinya, dan juga buku. Tapi begitu kita kasih karpetnya, kelihatan kalau oh dia tuh satu kesatuan gitu, satu scene, satu area yang memang kita styling. Gitu. Jadi intinya adalah creating balance, balik lagi, dan kalian benar-benar bebas explore, mau kalian mainin ukurannya, mau kalian mainin warnanya, itu semua bebas banget. So ini dia hasil akhirnya guys dari yang tadi udah kita bahas bareng-bareng. Ini udah kita rapihin sedikit secara komposisi dan penataannya. Tapi kalian bisa lihat kalau di sini ini komposisinya tuh udah oke banget, udah sangat menarik.
Nah, tapi di sini kalian benar-benar masih bisa coba-coba. Kalau menurut kalian kok kayaknya ada yang kurang cocok di sini, mungkin masih bisa kalian pindah-pindah, masih bisa kalian utak-atik lagi. Karena dalam styling tuh sebenarnya kalian butuh banyak coba-coba, harus banyak ngulik, dan benar-benar harus banyak research and development-nya. Oke, jadi dari satu scene tadi kita juga coba kembangin untuk bikin beberapa scene lainnya. Contohnya yang ini dan juga yang ini. Jadi kita in total kita bikin 3 scene. Dan sebenarnya ini kalian bisa lihat kalau benar-benar semua aspek-aspek desain yang tadi kita bahas itu ngaruh banget. Contohnya kayak scene ini, kalau ternyata pencahayaan itu tuh benar-benar bisa bikin scene-nya kelihatan punya mood tersendiri. Kalau di sini moodnya karena dia temanya tropical, aku mau coba kasih dia mood yang agak summer gitu dan kelihatan tuh lagi sunset gitu guys. Bisa kalian lihat dari bayangan pohon di sini, dari pencahayaan mataharinya juga, ada efek dramatisnya juga dari depth, dari layering yang ada di sini. Kemudian di sini scene klasik modern yang kelihatan lebih clean. Dan di sini juga yang tadi kita bahas, mungkin ini stylenya apa ya, cenderung modern. Kalian paling suka yang mana guys? Nanti kalian bisa komen di bawah. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk coba virtual styling kayak gini, kita ada siapin satu mini course, di mana nanti kalian bakal dapet scene kursinya, dan juga semua aksesoris yang ada di contoh yang tadi aku tunjukin. Nah, di sini nih, kalian bakal dapet semua aksesorisnya, yang nanti bakal kalian bisa coba styling sendiri, kalian bisa taruh itu dimanapun yang kalian mau. Kalian bisa tambahin juga aksesoris lainnya kalau kalian mau, bisa kalian mainin juga dari bentuknya, warnanya, dan lain-lain. Kita tertarik banget buat nantinya lihat hasil yang udah kalian bikin. Jadi kalau misalkan kalian ikutan mini course ini, mungkin nanti kalian bisa share hasil akhirnya ke kita, atau mungkin kalian bisa juga post di Instagram kalian, atau misalkan di story, di feeds, atau mungkin di reels. Jangan lupa tag 2G Studio dan 2G Academy, atau kalian bisa mention kita supaya kita lihat, oke? That's it for today's styling session. Thank you for tuning in. Semoga video kali ini bisa cukup berguna buat kalian. I'll see you in another chance. Thank you.